Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan selalu dalam bentuk kesehatan karena suasana kita dalam COVID-19. Jangan lupa selalu menganjurkan dalam bentuk protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, kita sudah masuk di semester 2. Jadi di semester 2 ini kita sampai di bab 7, yaitu ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bentuk ini peta konsepnya yang pertama adalah meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah, mengkaji dan memahami strategi dakwah di Mekah, mengkaji dan memahami makna iman kepada malaikat, mengkaji dan memahami malaikat-malaikat Allah, dan terakhir menerapkan sikap disiplin dan tertib dalam perilaku keseharian. Dalam hal ini yang kalian tulis adalah setelah ditulis peta konsepnya langsung menulis C, yaitu siapakah malaikat itu, ya. Ini dalam bentuk pertanyaan, siapakah malaikat itu. Di sini menjelaskan bahwa sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, tidak harus percaya akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 19 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man ibadah la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 19. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua, ya. Jadi ayat ini dijelaskan bahwa iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi, cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Lanjut yang ditulis, sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain. Jadi sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain. Jadi sifat-sifat dan perilaku malaikat itu ada 7. 1. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyamar seperti sahabat yang bernama Diya al-Qalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Sifat-sifat dan perilaku malaikat yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Jadi dari sifat-sifat dan perilaku
malaikat dari 7 ini adalah ada beberapa poin yang harus kita pahami. Setelah itu, setelah kalian sudah menulis dari 7 sifat dan perilaku malaikat itu, setelah itu menggambar pola dari sifat dan perilaku malaikat yang Allah ciptakan dari 3 makhluknya. Ya, ada 3 makhluk Allah ciptakan dalam pembelajaran ini, yaitu malaikat 1, 2 jin dan manusia. Dari sifat perilaku malaikat, jin, manusia, di sini ada perbedaannya dan ada juga persamaannya. Kita akan bahas dalam perbedaan dan persamaan makhluk ketiga makhluk Allah, yaitu berupa malaikat, jin, dan manusia. 1, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, ya. Jadi Allah menciptakan malaikat itu dari nur atau cahaya. Sedangkan jin diciptakan dari api, dan sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Jadi itu ada perbedaan dari ciptaan Allah, baik itu dari malaikat, jin, dan manusia. Yang kedua, malaikat itu makhluk gaib, ya, makhluk gaib, ya, makhluk gaib. Jin makhluk gaib. Jadi persamaannya, jin juga makhluk gaib, malaikat juga makhluk gaib. Dan sedangkan manusia makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Jadi kebalikan dari jin dan malaikat. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadi perbedaannya di sini, ketika malaikat itu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan persamaan jin dan manusia itu sama. Ada yang patuh kepada Allah dan juga ada yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Jadi malaikat itu tidak pernah merasa kelaparan karena memang tidak makan dan tidak minum. Sedangkan jin dan manusia makan dan minum. Yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus, ya. Jadi malaikat itu tidak pernah pikirannya seperti manusia. Ada yang jernih, ada yang juga lurus. Sedangkan jin pikirannya berubah-ubah, dan manusia pikirannya juga berubah-ubah. Jadi kenapa kita manusia kadang hari ini kita rajin sholat, besoknya malas sholat. Dan contoh selanjutnya, kadang kita rajin belajar dan besoknya rajin kita tidak belajar. Jadi ada perbedaan dan berubah-ubah dalam hal ini pikiran manusia dan jin itu persamaannya, pikirannya berubah-ubah. Terakhir adalah malaikat tidak mempunyai nafsu, jin dan manusia mempunyai nafsu, ya. Jadi di sini ada 6 perbedaan signifikan, artinya ada perbedaan persamaan ketika ketiga makhluk Allah diciptakan berupa malaikat, jin dan manusia. Selanjutnya yang terakhir kalian tulis adalah nama dan tugas malaikat. Jadi yang kalian tulis D, nama dan tugas malaikat. Langsung kepada intinya. Ya, di sini dijelaskan bahwa ada 10 malaikat beserta tugasnya. Jadi yang kalian tulis 1, Jibril tugasnya apa, Mikail tugasnya apa, Israfil tugasnya apa, Israel tugasnya apa, sampai kepada Malik tugasnya apa. Jadi ini yang terakhir kalian tulis dalam bentuk nama-nama dan tugas malaikat. Ya, oke. Itu dalam bentuk tugas tulisan.
Dan untuk tugas selanjutnya dalam hal ini menghafal 10 malaikat ini. Dalam hal ini rekaman suara yang dikirim di GCR ya. Jadi ada 2 tugas, yaitu tugas tulisan di foto langsung dikirim di GCR yang terbaru, dan yang kedua adalah rekaman dalam bentuk kejujuran tidak melihat buku dan merekam suaranya lalu mengirim di GCR atau Google Classroom-nya pendidikan agama kelas 71 kalau kelas 71, dan kelas 72 dan kelas 72, selanjutnya kelas 73, kelas 73. Dan anak-anakku sekalian, yang memakai nama samaran di GCR sekalian kalian ubah dalam bentuk nama sesuai dengan nama absen sekolah, karena kami sebagai guru-guru merasa kesulitan ketika misalnya memakai nama yang bukan, dalam hal ini bukan nama aslinya atau hanya dalam bentuk nama panggilan. Jadi sekiranya untuk mengubah nama emailnya sesuai dengan nama yang terdaftar di ijazahnya atau yang ada di absen di kelas masing-masing. Jadi untuk hari ini cukup dalam mengawali pertemuan pertama di awal semester 2. Pesan Pak Guru, jangan mengulangi kesalahan kalian dalam hal ini menumpuk semua tugas nanti pada saat ingin menerima rapor baru dikerjakan. Itu menjadi kesulitan masing-masing dalam mengerjakan tugas. Yang menjadi repot juga bukan kami, namun kembali kepada individu masing-masing. Kalian juga yang repot juga ya. Jadi sekiranya untuk lebih gampang, ada tugas kerjakan, insya Allah kalian akan mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi anak-anakku sekalian, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan agar kita dihindari dalam bentuk COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.